lagu Belah Durian lagu persatuan kita gitu. Dari sebuah lagu aku, Dewi tahu lagu Belah Durian, jadi aku senang. Kenalnya awal tahun ini, terus ya dari Mei lah, ya Mei. Emang itu jadian? Rumah ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan dinding ini disiapkan untuk anak keempat sebenarnya. Kalau untuk karir, kayak saya lebih cinta sama dia daripada karir saya. Udah balik modal, udah 2 kali balik modal dari kemarin, padahal baru 2 hari, kan besok hari terakhirnya. Julia Perez dan Dewi Persik menyanyi sepanggung. Pemandangan langka itu disebut-sebut bukan settingan, tapi terjadi secara spontan di acara hitanan putra ketiga Eko Patrio Sabtu lalu. Bermula dari ulah jahil Jessica Iskandar dan Vega Darwanti yang bertindak sebagai MC di panggung kenduri itu, sejumlah selebriti dan tamu undangan sempat terperangah ketika DP berani menjawab tantangan Judar dan Vega yang mendaulati untuk tampil bersama Ayu Ting Ting dan Jupe. Maka penampilan trio Jupe, DP, Ayu pun seolah menjadi prolog bagi perdamaian Jupe DP. Awalnya aku lagi nyanyi kan, menyambut Pak SBY datang dengan lagu aku Rapopo. Habis itu ya aku nyanyi-nyanyi aja. Nggak tahu tiba-tiba pas aku lagi nyanyi, host 2 ini memang jahil kan, sejedar sama si Vega memang jahil. Dipanggil lah Dewi Persik untuk berdiri. Gitu ya buat saya ya suatu kehormatan juga, bisa duet bareng bersama Dewi juga suatu kehormatan gitu. Kalau di atas panggung itu ya artinya flow-nya mengalir gitu ya, flow-nya mengalir. Tapi sebelum itu udah disonding dulu lah, ntar nyanyi bareng-bareng ya, tolong bantu ya gini ya. Saya bilang nyanyi sama siapa aja oke ya, nggak ada masalah ya gitu. Jadi ya bukan merasa dijorokin, tetapi buat saya mereka akur kan lebih bagus. Pertama sih nyanyi lagu Si Kasik dulu. Si Kasik nyanyi lagu bertiga, lagu nyanyi Ayu. Habis Si Kasik baru Ayu selesai, baru nyanyi lagu Belah Durian. Surprise! Duet Jupe DP dalam lagu Belah Durian seakan menandai berakhirnya perang dingin antara Jupe dan DP. DP yang beberapa waktu lalu melarang peserta kontes dangdut menyanyikan lagu Jupe lantaran dianggap kurang bermutu, kini mau mendendangkan lagu Jupe. Namun benarkah DP sempat menolak menyanyikan lagu Belah Durian? Sayang, hingga saat ini DP belum mau mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada awak media. Hanya saja Jupe seolah menjanjikan bahwa suatu saat bukan tidak mungkin dirinya akan menyanyikan lagu DP. Lagu Belah Durian lagu persatuan kita gitu. Dari sebuah lagu aku, Dewi tahu lagu Belah Durian, jadi aku senang. Dan akhirnya kita nyanyi bareng. Tadinya aku pengen nyanyi juga lagu dia, cuma organnya nggak bisa gitu. Ya next time kita nyanyi bareng lagunya Dewi deh. Duet singkat Jupe DP dalam lagu yang berdurasi kurang dari 6 menit itu seolah mencairkan kebekuan yang terjadi selama 6 tahun. Ya, awal November 2010 silam, api permusuhan Jupe DP berkobar di lokasi syuting film layar lebar. Alih-alih berkelahi demi tuntutan skenario, mereka justru berkelahi sungguhan. Perseteruan Jupe DP yang berujung saling lapor bahkan sempat menjadi sorotan media internasional. Jupe dan DP yang saat itu ditahbiskan sebagai bintang panas papan atas memang terkesan bersaing dalam segala hal. Tak ayal, drama persidangan kasus perkelahian mereka pun bak bola panas yang menggelinding sampai ke tingkat pengadilan tinggi.
pesawat kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai catatan record yang sering bermasalah, itu pasti. Dengan adanya bukti otentik ini, video tersebut dari master, dan behind the scene, aku yakin sekali ini akan menjawab siapa dia sebenarnya. Kalaupun aku harus membela diri juga percuma. Karena apa? Sudah kelihatan nyata apa yang terjadi dalam tubuh saya. Baik itu di pipi, di leher, dan semuanya. Jadi bagi aku, kalaupun memang saya harus menjadi tersangka dan masuk penjara, saya tidak takut. Apa yang kau kata, ku tak pernah ambil pusing. Tiada maaf bagimu. Mungkin kemarin itu karena memang ini sosok yang sangat kuat dua-duanya dan menjadi pemberitaan yang sangat heboh sampai diliput media luar juga. Jadi emang ya seru gitu loh. Sampai saat ini pun belum ada yang nandingin versus kita. Bertarung habis-habisan di meja hijau, faktanya pada tingkat banding, Jupe dan DP divonis bersalah. Ibarat pepatah, menang jadi abu, kalah jadi arang. Tak ada yang superior dalam perseteruan mereka. Keduanya diganjar hukuman 3 bulan penjara. Karena sebagai public figure, mereka dianggap tidak bisa memberikan contoh positif kepada masyarakat. Lalu, benarkah Jupe dan DP menyesal? Nggak ada sama sekali. Kita berdua sudah paham zaman dulu itu seperti apa. Sekarang kita tidak boleh mengulanginya lagi. Tidak ada yang lebih hebat daripada ini, tidak ada yang lebih kurang daripada ini. Semua sama di mata Tuhan. Dan akhirnya kita paham. Dan ya saya bersyukur. Saya bersyukur bahwa saya diberikan pembelajaran seperti itu, dan sekarang semoga yang nggak ada lagi dendam. Kalau saya jujur, saya sudah tidak ada lagi dendam. Memang ini yang sudah saya inginkan sejak lama gitu loh. Ya, dan ini lebih indah, saya rasa ini lebih indah. Persahabatan ini lebih indah seperti ini. Kini Jupe dan DP lebih arif dalam memaknai lembar kelam dalam hidup mereka. Hadis Nabi yang mengatakan jangan berlebihan membenci musuhmu, karena suatu saat bisa jadi musuhmu akan menjadi sahabatmu. Seolah terjadi dalam hidup Jupe dan DP. Lalu benarkah Jupe dan DP akan melanjutkan kolaborasi mereka di dunia film dan musik? Kalau zaman dulu tuh aku pengennya tuh aku sama Dewi itu seperti kayak Shakira sama Rihanna gitu loh. Duet di film, duet di lagu, pengennya gitu. Tapi mungkin dulu itu ceritanya berkehendak lain. Alurnya itu kita harus melalui proses-proses yang memang kita menguras energi kita untuk melakukan sesuatu yang pembelajaran buat semua orang gitu. Malah saya bilang kemarin di statement di atas panggung, pokoknya kalau mereka berdua akrab, aku mau dibikinin program TV deh sama kayak Ting Ting, aku bilang gitu. Dan mereka di sounding itu ya senang-senang aja, happy aja. Benarkah Jupe dan DP sudah menjalin silaturahmi via media sosial? Tegur sapa enggak kan saya, maaf ya saya muter-muter ini saya lagi sakit. Karena Dewi Suwon dipulang kan, habis dia pulang, habis itu Mbak aku follow kamu ya, oh iya tadi aku follow kamu balik gitu Instagram. Dan intinya sekarang yang lalu sudah berlalu, sekarang kita kembali lagi. Itu seperti pepatah di politik gitu loh, tidak ada musuh yang abadi. Halo pemirsa semua, hari ini ada acara namanya Tumpah Ruah. Sesuai namanya ini beneran tumpah ruah. Kalau nggak percaya, ayo ke dalam. Nah, tumpah ruah bener kan? Jadi di sini kita kumpul-kumpul sama orang-orang yang suka jualan, bikin barang-barang atau ngumpulin barang-barang bekas, koleksi-koleksi kecil-kecil di sini semuanya ada. Bener-bener dari pagi sampai malam. Sampai puas. Stand biasa lah kan, gue punya usaha namanya Pepa, sketchbook, notebook, banyak dan itu handmade, jadi ayo ikut aja yuk. Hari itu Aryo Kiswinar tampak lebih bahagia dari biasanya. Senyum dan tawanya begitu lepas. Rona bahagia dari garis wajahnya menandai sebuah episode hidup baru. Pasca diumumkannya hasil tes DNA yang menyatakan ia sah sebagai putra Mario Teguh.
Pengakuan dan perjuangannya tak sia-sia. Karirnya sebagai guru juga seniman kian moncer, seiring dengan asmaranya dengan seorang wanita yang kian merekah. Lihat saja bagaimana ekspresi bahagia Kiswinar saat mengajak tim kami mendekat pada stand miliknya yang dijaga ketat oleh kekasihnya Rara. Ya, ini dia nih standnya Pepa, ini standnya. Itu ada asisten cantik. Say hi. Calon ya, calon. Ya, jadi Pepa sendiri itu kan people and paper ya. People and paper itu sketchbook, notebook, yang intinya ini dijahit tangan. Kalau misalnya kalian beli semua produk ini ada sebagian yang nanti akan ditabung untuk program pemberdayaan kaum-kaum yang termarginalkan di sini. Jenisnya banyak, ada sketchbook, ini ada notebook. Ini notebook nih. Notebook ini halamannya sesuai dengan warna ininya nih. Jadi kalau ininya kuning berarti dalamnya juga kuning. Nah, ini yang paling baru dari kita. Jadi satu buku hitam semua kan. Baru ini kan. Ya, jadi kita balik gitu. Biasanya orang beli notebook putih, pulpennya hitam. Kita sekarang notebooknya hitam, pulpennya putih. Nah, gitu. Jadi nanti bisa ditulis-tulis di sini nih tuh kayak gitu-gitu tuh bidang putih pakai pulpen putih gitu. Orangnya rame banget, seru banget. Jadi kayak apa ya? Sering. Penuh semangat, kayak firecracker gitu, meledak-ledak. Sosok Rara dinilai Kiswinar menjadi sosok paling beda dari umumnya wanita yang pernah ia temui. Sementara Rara sudah terlanjur jatuh cinta pada sosok sekaligus karya hasil goresan tangan sang Arjuna. Maksudnya dulu aku nggak ngira bahwa ada yang begini yang mau sama aku, itu satu. Terus yang kedua apa ya? Anaknya sangat-sangat mau explore hal-hal yang dia nggak tahu gitu. Maksudnya dia mau belajar kayak seni rupa, dia mau belajar, dia soal Pepa ini juga tentang buku-buku ini dia mau belajar tuh, dan dia nggak ragu untuk mempelajari hal baru yang kayak gitu. Kerajinan tangan itu tuh terakhir kali aku nyentuh tuh kayaknya pas SD gitu. Jadi begitu nyentuh lagi tuh menarik. Ya, sebagai perupa selain piawai melipat kertas, Kiswinar rupanya juga piawai membuat hati wanita luluh. Rara yang baru kenal 1 tahun bahkan sudah menyatakan siap jika dinikahi putra Mario Teguh itu. Kalau aku udah kenalin ke mama, ke tante-tante aja ya, paling kan ke om tante. Yang sebenarnya lebih banyak dikenalin tuh dari keluarganya Rara nih, yang udah. Ya, aku udah kenalin. Ketemu oma-omanya banyak, ketemu om tantenya udah banyak. Ya nggak tahu responnya gimana deh. Oke, yes. Serius tapi tidak dalam waktu dekat gitu kan, karena aku pengen Rara studinya selesai dulu. Getar-getar asmara Rara Kiswinar seolah jadi jeda di tengah hubungan memanas antara kubu Kiswinar dengan Mario Teguh. Sikapnya selalu lepas, termasuk jika ia harus menjawab ihwal isu pertemuan yang gagal dihelat antara dirinya dengan pihak Mario pasca dirilisnya tes DNA. Jadi setelah hasil itu keluar, terus dari pihak papa ngajak ketemu gitu kan. Nah, setelah aku konsultasi sama Om Ferry juga, aku mikir-mikir gitu segala macam, agendanya nggak jelas kan, isinya apa yang diomongin segala macam. Nah, daripada mengganggu penyidikan, daripada mengganggu proses yang udah berjalan ini, mending nggak usah gitu. Karena kalau sekarang agak gimana ya, maksudnya setelah tes keluar baru ngajak ketemu. Ini kemarin nggak ngajak ketemu gitu. Sekarang jadi kalau ngajak ketemu mesti berhati-hati aja gitu. Terpaksa saya harus bongkar, sudah ada pertemuan secara privat dan memang harusnya begitu. Keluarga itu menyelesaikan sendiri masalah ini. You lihat dia punya Instagram, masih ngenyek. Keluar dari Polda aja habis diberitahu hasil DNA-nya masih nyindir. Ini orang pagi sore beda, apalagi malam nggak bisa dipegang. Dengan Rara itu jualah, seakan Kiswinar lebih tenang menghadapi setiap tudingan, termasuk sindiran pedas dari ibu tirinya Lina Teguh melalui akun Instagramnya. Ya sebenarnya sih itu pilihan ya. Maksudnya kan setiap orang berhak banget. Apalagi itu kan ditulisnya di akun Instagramnya sendiri ya. Itu kan ibaratnya apa ya, rumah-rumahnya sendiri, dia mau ngapain silakan aja. Cuman kan kita bisa lihat gitu loh bagaimana kebijaksanaan dan kedewasaan bersikap orang kan dari situ kelihatan lah. Semakin lapang hati, semakin tenang pula pikiran. Barangkali itulah yang kini jadi pegangan Kiswinar. Ia tak ingin tersulut meski bara mendekatinya.
Sebaliknya, ia lapang berjalan bersama kebijaksanaan yang akan terus ia gapai. Dulu aku pernah bilang sama mama gitu kan, ketika kita tuh posisinya kedua-duanya tidak cukup baik juga gitu kan. Maksudnya aku juga kurang bagus, mama juga kurang bagus. Aku cuma bilang bahwa kayak apapun yang terjadi nggak perlu disesali, mah. Aku bilang kayak gitu, bahwa mungkin aja kalau misalnya papa masih sama aku sama mama, aku nggak akan semandiri ini gitu. Jadi Iya James, tadi kalau kita ngeliat Jupe dan DP udah berdamai. Iya. Kita lagi menunggu Kiss Winner sama Bapak Mario Teguh berdamai juga pastinya. Gitu kan ya. Tapi kalau tadi dari dua berita yang awal ya memang ini aroma-aromanya kan bahagia gitu kan ya. Tadi kalau untuk Jupe DP kita tunggu aja kalau misalkan ada project gitu kan ya, biar kita bisa bareng-bareng kan, kita juga seneng nih lihatnya duet bareng gitu. Waduh, goyangannya hasilnya pasti luar biasa. Udah langsung dikombinasi. Tapi kalau misalkan untuk Ario Kushner dan juga pacarnya tadi siapa namanya ya? Rara Jonggrang. Bukan, itu Roro. Oh, Roro. Jadi ini pasangan selebritis. Iya, pasangan selebriti. Bisa. Bukan. Lagi proses kelihatannya gitu kan ya. Tapi ya getar-getar asmaranya kan terlihat banget. Tapi ya. mungkin gitu. pemirsa kita bisa vote loh. Buat pemirsa lebih suka dengerin beritanya Kiss Winner versus Mario Teguh atau Kiss Winner sama Rara. Nah, ya kan? Bisa vote ya di Instagram Obsesi. Itu di mana, James? Di @obsesi.global.tv gitu besok kan ya. kita bawain. Tunggu, kita bakal lihat gitu ya responnya seperti apa. Itu penasaran, pengen tahu lebih banyak suka lihat yang mana. Kalau kamu sendiri kan ini minta untuk di vote gitu kan ya. Kamu milih yang mana? Aku Jupe DP. Bukan pilihan ya? Yaudah deh kalau gitu aku yang netral aja, kita lihat nanti responnya seperti apa ya untuk dari fans-fansnya dari Obsesi. Tapi sebelumnya kita akan menyapa Anda semuanya di sore hari ini. Iya betul sekali, pastinya nanti sampai jam 5 sore bersama dengan saya Vivian. Dan juga saya Yusuf akan mengupdate berita selebriti terkini, terhot dan terindep pastinya hanya di Obsesi. Coming up next kita juga punya berita hot dari Ahmad Dhani. Kira-kira ada apa lagi nih ya sama Ahmad Dhani ya, James? Iya penasaran? Don't switch your channel, cause Obsesi will be right back after this break. Stay tuned.